Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Adha dari kelas 3A dengan NPM 243510753 akan menjelaskan materi tentang shear and refleksi. Saya berasal dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Baiklah, materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu shear. Pengertian shear. Shear atau geser miring adalah transformasi linear yang mengubah bentuk suatu objek dengan menggeser posisi titik-titiknya ke arah tertentu, sebanding dengan nilai koordinat sumbu lainnya. Akibatnya, objek menjadi miring, tetapi tidak berubah ukuran atau tidak akan berrotasi. Penjelasan secara konsep matematis, rumus ini digunakan untuk menghitung posisi baru setelah shear. Shear sumbu X, koordinat X berubah berdasarkan nilai Y, sedangkan nilai Y akan tetap. Kemudian shear sumbu Y, koordinat Y akan berubah berdasarkan nilai X, sedangkan nilai X itu akan tetap. Parameternya XHX dan SHY menentukan seberapa besar kemiringannya. Konsep matematisnya yaitu shear terhadap sumbu X, yaitu X shear sama dengan X plus atau X tambah SHX titik YX shear sama dengan X tambah SHX titik Y, yaitu Y shear sama dengan YY shear sama dengan Y. Kemudian shear terhadap sumbu Y, X shear sama dengan XX shear sama dengan X, yaitu Y shear sama dengan Y tambah SHY titik XY shear sama dengan YSHY titik X. Kemudian jenis-jenis shear. Yang pertama itu ada shear terhadap sumbu X atau X shear. Pada jenis ini, nilai X akan bergeser sebanding dengan nilai Y. Artinya, nilai X berubah bergantung pada Y, sedangkan nilai Y akan tetap. Kemudian, shear terhadap sumbu Y atau Y shear. Pada jenis ini, nilai Y bergeser sebanding dengan nilai X. Artinya, nilai Y berubah bergantung pada X, sedangkan nilai X tersebut akan tetap. Kemudian, interpretasi nilai shear. Jika XHX besar daripada 0, objek miring ke kanan atas terhadap sumbu X. Jika SHX kecil daripada 0, objek miring ke kiri bawah. Jika SHY lebih besar daripada 0, objek miring ke atas kanan terhadap sumbu Y. Jika SHY lebih kecil daripada 0, maka objek akan miring ke bawah kiri. Berikut ini adalah contoh soal 2 dimensi. Diberikan titik P23 di bidang 2 dimensi. Lakukan shear terhadap sumbu X dengan faktor shear SHX sama dengan 0,5. Tentukan koordinat titik baru setelah transformasi. Maka diketahui M1 0,5. Kenapa 0,5? Karena ini adalah SHX-nya. 0,1. Maka P sama dengan 23. Dan dikalikan terhadap setiap baris dan kolom. 1 dikalikan dengan 2, 0,5 dikalikan dengan 3, kemudian 0 dikali dengan 2, 1 dikali dengan 3. Maka hasilnya adalah 1 dikali 2 tambah 0,5 kali 3 sama dengan 3,5. 0 kali 2 tambah 1 kali 3 sama dengan hasilnya adalah 3. Maka hasil titik barunya adalah P shear 3,5,3 yang membedakan hanya miring pada shear-nya ini. Garis miring atau shear-nya ini miring terhadap 3 sumbu atau 3 titik baru ini. Kemudian shear terhadap 3 dimensi, shear 3 dimensi. Rumusnya itu jika sebuah titik, maka setelahnya shear. Contoh soal 3 dimensi. Titik Q 142 faktor SHY. Maka M 110 010 001 dan Q 142. Maka dikalikan seperti tadi, baris dan kolom.
Sorry kali 1 tambah 1 kali 4 tambah 0 kali 2 sama dengan 5. 0 tambah 1 tambah 1 kali 4 tambah 0 kali 2 sama dengan 4. 0 kali 1 tambah 0 kali 4 tambah 1 kali 2 sama dengan 2. Maka titik barunya akan menghasilkan Q sir 542 dengan perbedaan pada garis atau sirnya saja. Dan materi kedua yaitu refleksi. Apa sih refleksi itu? Nah, pengertian refleksi atau reflection adalah transformasi geometris yang menghasilkan bayangan cermin dari suatu objek terhadap sumbu atau bidang tertentu. Refleksi digunakan untuk membalik posisi titik atau objek sehingga arah dan posisi relatifnya menjadi simetris terhadap garis pada 2 dimensi atau bidang pada 3 dimensi. Nah, jenis-jenis refleksi 2 dimensi yaitu terhadap sumbu X, yaitu Y sama dengan 0, yang kurung X sir, Y sir sama dengan X min Y. Maka 1, 0, 0, min 1. Kenapa min? Karena di sini adalah Y. Y tadi adalah min Y. Kemudian terhadap sumbu Y, X sama dengan 0, dalam kurung X sir, Y sir sama dengan min X, Y, min 1, 0, 0, 1. Terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan X, dalam kurung X sir, Y sir sama dengan YX, 0, 1, 1, 0. Kemudian garis Y sama dengan min X, Y sama dengan min X, dalam kurung X sir, Y sir sama dengan min X, min Y, min X. Maka 0, min 1, min 1, 0. Dan kemudian terhadap titik asal 0,0 dalam kurung X sir, Y sir, sumbunya atau sama dengan min X, min Y, maka min 1, 0, 0, min 1. Nah, kemudian rumus umum matriks refleksi 2D, yaitu Y X sir, Y sir, sama dengan M refleksi kali X, Y sesuai sumbu atau garis pantul. Contoh soal diberikan titik P42 di bidang 2D, 2 dimensi, dilakukan refleksi terhadap sumbu X, dan tentukan koordinat titik baru setelah transformasinya. Maka diketahui P sama dengan 4, 2, dan kemudian M sama dengan 1, 0, 0, min 1 terhadap sumbu X. Maka X sir, Y sir sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali 4, 2. Maka balas dan kolom akan dikalikan. 1 dikali 4 sama dengan 4, 0 ditambah 0 kali 4 sama dengan 0. Kemudian 0 kali 2 sama dengan 0, min 1 ditambah min 1 kali 2 sama dengan min 2. Maka hasilnya 4 ditambah 0 sama dengan 4. 0 ditambah min 2 sama dengan min 2. Maka titik baru adalah P sir sama dengan 4 min 2. Kemudian contoh refleksi terhadap bidang X, Y. Diketahui titik Q 2, 3, 4. Titik Q sama dengan 2, 3, 4. Maka diketahui M 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, min 1. Q 2, 3, 4. Maka Q sir 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, min 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 2 dikali 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1 dikali 2. Maka hasilnya 2. 0 ditambah 1 tambah 0 sama dengan 1 dikali 3, maka hasilnya 3. 0 tambah 0 tambah min 1 sama dengan min 1 dikali dengan 4, maka hasilnya adalah min 4. Dan ditemukanlah titik barunya yaitu Q sir 2, 3, min 4. Yang membedakan hanyalah kemiringan sirnya saja. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Dan diketahui titik P sama dengan 3, 2. Maka diketahui M 0, min 1, min 1, 0. Dan titik P-nya adalah 3, 2. Dan kita kalikan 0 tambah min 1 sama dengan min 1 dikali 3 sama dengan min 2. Min 1 tambah 0 sama dengan min 1, min 1 tambah 2 sama dengan min 3. Maka ditemukan titik baru P sir sama dengan min 2, min 3. Yang membedakan hanyalah kemiringannya.
Maka sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. 0 kali 4 sama dengan 0. 0 kali 5 sama dengan 0. Itu ditambahkan, kemudian 0 kali 3 sama dengan 0, ditambah 1 kali 4 sama dengan 4, ditambah 0 kali 5 sama dengan 0. Terakhir, 0 dikali 3 sama dengan 0, ditambah 0 kali 4 sama dengan 0, dan min 1 dikali 5 sama dengan min 5. Maka hasilnya 3 tambah 0 tambah 0 sama dengan 3, 0 tambah 4 tambah 0 sama dengan 4, 0 tambah 0 tambah min 5 sama dengan min 5. Maka titik barunya adalah Q-SIR 3, 4, min 5. Dan sedikit ada tambahan dari saya. Ini PPT pribadi, sedangkan tadi adalah PPT kelompok. Transformasi geometri pada 2 dimensi dan 3 dimensi. Memahami shear dan refleksi dalam sistem koordinat. Nah, transformasi shear 2 dimensi. Geser persegi panjang terhadap sumbu X dengan faktor K sama dengan 1. Rumusnya itu adalah X shear sama dengan X tambah KY, Y shear sama dengan Y. Hasil transformasi shear-nya itu adalah titik, yaitu adalah titik A yang sebelumnya 1, 1, sesudahnya 2, 1. Maka posisinya adalah atas X. Kemudian titik B, 4, 1, dan sesudahnya menjadi 5, 1, maka posisinya atas X. Dan titik C, 4, 3, dan sesudahnya 7, 3, maka posisinya atas X. Dan D, atau titik D, 1, 3 pada sebelumnya, kemudian sesudahnya 4, 3, posisinya menjadi atas X. Simpelnya, semua titik tetap di atas sumbu X. Transformasi hanya menggeser bentuk secara horizontal tanpa mengubah posisi vertikal. Kemudian refleksi terhadap sumbu X, 2 dimensi. Titik P, 2, 3 direfleksikan terhadap sumbu X. Matriks refleksinya adalah R, X, bikin B matrix 1 dan 0, dan B matrix. Maka hasilnya adalah P shear 2 min 3. Titik berpindah ke bawah sumbu X dengan jarak yang sama dari sumbu. Kemudian yang berikutnya adalah transformasi 3 dimensi refleksi terhadap bidang YZ. Titik Q245 direfleksikan terhadap bidang YZ. Transformasinya X, YZ menjadi min X, YZ. Maka hasilnya adalah Q shear min 2, 4, 5. Efeknya, titik berpindah ke sisi berlawanan terhadap sumbu X. Shear 3 dimensi terhadap sumbu X. Titik R 1, 2, 3 dengan faktor K, Y sama dengan 1 dan KZ 0,5. SX-nya sama dengan 110,0,5, itu KZ-nya 010,001. Rumus transformasinya adalah X shear sama dengan X tambah KY titik Y tambah KZ titik Z. Perhitungan shear 3 dimensi yaitu yang pertama, hitung X shear-nya. Berarti X shear sama dengan 1 tambah dalam kurung 1 kali 2 ditambah dalam kurung 0,5 kali 3, maka menghasilkan hasilnya 4,5 atau 4,5. Kemudian yang kedua, koordinat Y shear dan Z shear. Maka Y shear sama dengan 2, Z shear sama dengan 3. Tetap tidak akan berubah. Dan yang ketiga yaitu hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu R shear adalah 4,5 dan 2,3. 4,5 dan 2,3. Makna transformasi shear 3 dimensi. Transformasi shear 3 dimensi menggeser titik sepanjang arah sumbu X bergantung pada posisi Y dan Z. Perubahan koordinat X dipengaruhi oleh nilai Y dan Z dengan faktor penggali tertentu, seperti penggeseran horizontal, titik bergerak sepanjang sumbu X,
Kemudian pengaruh dimensi, Y dan Z menentukan besarnya pergeseran. Kemudian bentuk tetap, struktur geometri akan dipertahankan. Dan ini perbandingan transformasinya. Transformasi setir 2 dimensi, dimensinya 2D. Matriksnya 2 kali 2, efeknya geser horizontal. Kemudian transformasi refleksi 2D, dimensinya adalah 2D. Matriksnya 2 kali 2, efeknya balik tanda Y. Transformasi refleksi 3D, dimensinya adalah 3D. Matriksnya adalah 3 kali 3, efeknya balik tanda X. Dan terakhir adalah shear 3 dimensi, dimensinya 3, 3D, matriksnya 3 kali 3, dan efeknya geser sepanjang X. Dan terakhir itu adalah kesimpulan umum. Shear menggeser titik tanpa mengubah luas atau bentuk dasar. Kemudian refleksi membalik titik terhadap sumbu atau bidang referensi. Dimensi transformasi 3D lebih kompleks dengan matriks 3 kali 3 atau 3 kali 3. Kemudian terakhir aplikasi adalah fundamental untuk garis komputer dan analisis geometri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau banyak kesalahan maupun kekurangan. Saya Reski Fitra, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.